Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah pendidikan karakter anak sejak dini. Mungkin maksudnya bagaimana kita mendidik karakter anak di zaman yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat generasi ke generasi, saudara, saya adalah generasi baby boomers. Jadi saya lahir di tahun 60-an. Saudara mungkin ada yang lahir 70-an, 80-an. Lalu anak-anak kita tahun 2000-an. Nah yang mulai lahir 2010 itu yang masuk disebut generasi alpha. Iya. Jadi saya baby boomers, kemudian ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z, dan ada Gen Alpha. Mungkin di sini juga ada nggak ya yang sebelum 45? Sebelum 45 lahirnya ada nggak? Itu kayaknya seumur mamah saya tuh. Nah itu tuh di veteran, ya itu sebelum kemerdekaan. Jadi saudara, Gen Alpha yang mulai lahir 2010 ini, kira-kira anak kita yang sekarang ada di TK, di SD. Mereka disebut Glass Generation atau Generation Glass. Generasi yang sudah sejak lahir itu ngelihatnya layar kaca. Jadi mereka itu sangat-sangat terbiasa. Jadi begitu baby saja mungkin masih di dalam perut sudah biasa selfie mamahnya ya. Jadi begitu dia lahir dia akan diam sejenak, mana dong ekspresinya, gayanya gitu ya, minta difoto. Nah ada yang mengatakan, ini Reinhard Kasali dalam bukunya, generasi ini disebut generasi strawberry. Strawberry itu ya gampang bonyok, benyek karena lembek, ya. Tapi cantik, ya. Tapi rapuh. Kenapa angka bunuh diri banyak sekali sekarang ini? Jadi kita bilang, iya lembek banget sih anak sekarang, dikit-dikit butuh healing. Butuh healing. Kenapa? Ya saya mau healing dong. Zaman dulu kita juga mengalami tekanan, kesulitan. Tapi kok kita kuat? Nah dulu generasi durian, ya, bukan strawberry kali ya. Nah jadi sebetulnya apakah masih relevan mendidik dulu dan sekarang? Saya S1 saya masih bikin tesis, bikin skripsi saya pakai mesin tik. Berarti saya jadul banget ya. Jadi kalau udah salah ngetik mesti pakai tip X. Tip X itu berarti kita ngulangin lagi ketikan kita. Iya. Saya masih punya mesin tik mertua saya, masih bisa dipakai. Ya. Memang harus ditekan, harus dipencet, tapi kuat, tahan lama. Bagaimana generasi sekarang itu kayak iPad. iPad itu cukup disentuh, digeser, nggak usah ditekan-tekan, nggak usah dipencet-pencet, tapi canggih. Ada auto text. Auto text itu begini, kalau kita cuman mengetik 2 huruf, nanti dia akan keluar pilihan kata yang mana kata-kata yang sering kita pakai. Jadi kalau misalnya saya mau mengetik kata CH, udah keluar nama saya. Nah, jadi canggih, tapi nah kalau udah jatuh, ya. Lalu waktu saya kasih iPad saya ke sekolah, mereka bilang, Bu, ini mah iPad 2. Emang sekarang iPad udah berapa? 11. Waduh, itu kapan 3, 4, 5, 6 ya? Mungkin kayak udah iPhone ya, 14. Jadi saudara, beda zaman, beda tantangan, beda generasi, beda kondisi. Saudara, kita nggak usah mengatakan kalau dulu. Ini sekarang kita ada di 2023. Hidup itu ke depan bukan ke belakang. Apa yang terjadi sudah diramalkan, sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Keadaan manusia pada hari akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Saudara, sudah dikatakan itu masa yang sukar. Dari ayat 1 sampai ayat 4 dijelaskan sukarnya kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya, akan menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lalu ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat. Kok mengkhianat tuh suka ya? Tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 2, 3, 4, enggak ada yang positif, semuanya negatif, saudara. Jadi kita melihat apa yang dirusak pada zaman ini adalah identitas. Waktu saudara berpikir identitas bukan soal hanya perempuan dan laki-laki. Saudara, kalau saudara kukuh kuat dengan identitas saudara nggak perlu mencari identitas dari hal-hal lain. Kenapa saudara mesti facelift, mesti botox? Apalagi ya, ya dikencengin gitu ya, ditarik ya, operasi nih hidungnya nih kurang mancung ya, bibirnya kurang tipis ya, dagunya kurang lancip. Saudara, itu yang kurang itu menurut kita di mata Tuhan tuh udah perfect, sempurna. Karena Tuhan melihat hati. Buktinya kalau kita udah mati, masa semua sama, betul nggak? Nggak ada mayat, ih cantik banget nih mayat. Nggak ada kecuali di mumi. Kita sama, kalau dikuliti isinya darah daging dosa. Bagaimana identitas kita? Adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah menciptakan kita manusia sesuai dengan gambarnya, laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki dan perempuan itu ada di dalam gambaran Allah. Saudara, kenapa manusia yang diciptakan di dalam Mazmur 8? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi cuma kita loh, ciptaan yang dibuat oleh Allah itu hampir sama. Saudara, kenapa ciptaan Tuhan yang lain Tuhan menciptakan melalui firman? Jadilah terang, jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah monyet, jadilah cecak, semua jadilah pohon pinus, jadilah semua. Tuhan cuma ngomong jadi. Tapi manusia Tuhan mengambil debu, dan dari debu ini akan kembali kepada debu. Tapi debu ini yang dapat nafas kehidupan dari Allah. Maka manusia itu makhluk spiritual. Saudara, manusia diciptakan Allah yang akan mencari Allah. Dia akan rindu, akan kosong, akan haus, akan lapar dengan penciptanya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia itu nggak kosongan, sudah diisi. Nah, isinya apa? Karakter Allah. Manusia jadi bisa baik nggak? Bisa. Sabar bisa nggak? Bisa. Tapi karena kita dirusak oleh dosa, maka kita harus berjuang tuh. Saudara, waktu kita ditebus menjadi anak Allah, status kita sebagai anak Allah, waktu itu Roh Kudus sudah menguasai kita. Tapi saudara, di dalam perjalanan kita mesti berjuang nih, karena masih ada di dalam kehidupan nyata, ya, masih punya dikelilingi oleh orang-orang berdosa, masih bisa disakiti, sehingga kita masih bisa tersinggung, masih bisa sakit hati. Bahagianya kalau kita tuh udah ditebus Tuhan, kemudian orang nyakitin kita nggak berasa, ya. Kita lapar nggak kepengen makan, aduh enak banget. Kita masih ada daging, dan di situ kita mesti berjuang di dalam proses sanctification,
proses untuk kita nanti kita betul-betul disucikan. Jadi ini proses penyucian. Tapi secara status kita itu sudah ditebus, sudah jadi anak Tuhan. Jadi saudara, Paulus itu sadar sekali. Jadi waktu dia bilang, dia tahu ini ya, roh penurut tapi daging lemah, sehingga dia harus berjuang. Saudara, saya berjuang di dalam karakter saya punya anger, saya punya kemarahan. Bayangin sejak kecil saudara, karena saya punya saudara kandung tuh umur 7, 6, 5, Koko, Cici, lalu saya 2 tahun, lalu punya adik lagi. Jadi mama saya tuh punya 5 anak, kecil, punya suami selingkuh, main judi, pemabuk. Bagaimana? Pasti situasi emosi mama saya pasti nggak baik, nggak stabil. Nah di masa itu saya suka bilang, ma sayang enggak, ma sayang enggak. Nah, mama saya dari sayang, mungkin ya. Oh saya itu menjadi cranky, tantrum, suka nangis. Ii saya datang, gua kalau punya anak kayak gitu gua cabein. Mama saya buka kulkas ngambil cabe, dicabein. Jadi sejak kecil saya kalau yang tuh merajuk ya, saya dicabein. Sudah bisa bayangkan, saya bertanya kepada orang tua saya, mas sayang nggak? Dicabein. Itu pasti membuat saya bingung. Katanya sayang, tapi kok saya dicabein? Saudara, bagaimana saya tidak berjuang di dalam kemarahan? Ya, jadi kalau kepencet tombolnya saya akan marah. Oh saudara, saya tuh iri, quote unquote, dengan orang yang tenang, yang ususnya panjang ya, yang sabar ya. Kok bisa sabar ya? Saya macet aja itu bisa membuat saya marah. Macet loh ya. Aduh, ini kok ya gampang sekali gelisah. Tetapi saya terus menerus, saya bilang, Tuhan ampuni saya, tolong saya, supaya saya punya hati yang lemah lembut, supaya saya membayangkan hati saya itu gak keras tapi kenyal. Kalau kenyal kan ditusuk juga balik lagi membal, ya enggak? Ya, jadi saya gak baper tapi jadi bemper, ya. Maunya kayak begitu. Nah jadi saudara, kita secara karakter itu nggak otomatis begitu percaya Tuhan, begitu kita diselamatkan langsung berubah total. Yang lama sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang. Artinya statusmu sekarang, kamu bisa menang. Kalau dulu kita nggak bisa menang, kita mau marah-marah. Tapi sekarang kita bisa berubah. Karena kita cuma bilang, Tuhan tolong, saya nggak mau marah. Minggu lalu saya jatuh juga nih. Saya dengan supir saya marah. Ya, saya bilang, kamu itu punya mulut nggak? Bisa ngomong nggak? Karena ditanya nggak jawab begitu. Ya ampun, ya dia jawab sih punya. Nah, itu punya ya. Ditanya dia jawab, gemes. Tapi saya sampai bilang, saya nggak mau marah, tolong saya. Jadi kalau saya tanya, kamu harus jawab, saya bilang. Wah saudara, ini kan kita bicara karakter. Tapi saudara, ini manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah ingin jadi seperti Allah. Kenapa manusia jatuh di dalam bujukan iblis? Tuhan udah ngomong, kalau kamu makan, kamu mati. Iblis ngomong, enggak, kamu nggak mati. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Kok lebih percaya sama omongan iblis daripada omongan Tuhan? Lihat ya, kejatuhan pertama manusia tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Karena manusia jatuh, dia melihat dirinya, dia mau jadi sama seperti Allah.
Jadi saudara, apa yang jadi ilah zaman ini? I. Makanya ada iPad, iPod, iPhone, ya. Semuanya depannya I. Ada majalah Time, tulisnya the me generation. Generasi yang aku. Saya. Makanya manusia itu cuma di depan ini. Lihat ya, orang ngantri, semua begini. Ya, coba duduk di bus, duduk di ruang tunggu, semua gini. Ada yang ngobrol? Nggak ada. Kalau ngobrol, aneh. Udah, pakai ini aja. Duduk sambil nunggu, ini. Pokoknya ini. Bisa berapa jam? Sehari. Hati-hati, saudara, ya, dengan barang ini. Jangan diganti orang dengan barang. Masa kita lebih cinta barang dari orang? Mestinya lebih cinta orang, kan? Nggak bisa ngomong kecuali pakai ini. Jadi saya nawarin anak saya makan, ayo turun makan, baru dijawab. Kalau kita teriak, ayo turun makan, nggak dijawab. Lebih gampang pakai HP, ya, karena dia di depan HP. Saudara, ini mah udah diganti ya, mau nonton, mau baca, mau transaksi, mau belanja lewat ini. Betul nggak? Dulu orang terpaksa, bukan terpaksa, memang orang mau belanja ke pasar. Jadi kalau ke pasar masih ketemu, bang kemarin kok nggak ada? Iya, istri saya sakit, gitu kan? Masih ngobrol. Lama-lama orang ke supermarket. Ke supermarket tinggal ngambil barang, masih ada orangnya, kasir. Tapi saudara udah nggak bisa nawar. Kalau di pasar kan bisa, bang turunin bang, ya kurangin 1.000 gitu. Di supermarket nggak bisa nawar. Ada orang, ada kasir, belanja di sini, orangnya kagak ada. Kalau salah belanja juga, siapa suruh salah mencet, gitu kan? Iya dong, nggak bisa komplain. Saudara tahu sekarang istilahnya beol, belanja online. Mama lagi beol, belanja online. Fokusnya kepada saya. Saudara tanpa sadar, saudara buka-buka IG, saudara melihat berita, saudara melihat resep, melihat belanjaan. Siapa yang disenangkan? Main game, siapa yang disenangkan? Ada di sini ibu-ibu main game? Ada aja ya. Iya bu, supaya nggak pikun. Masalahnya main game berapa lama? Mendingan saudara coba pikir, siapa yang harus ditelepon, siapa yang harus dikunjungi, siapa yang harus diperhatikan. Jadi saudara, 1 Yohanes 2:15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini 3 pintu dosa. Manusia jatuh, 3 pintu dosa ini. Dia melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Enak, sedap dimakan, menarik hati. Dan kalau sudah makan buah itu bisa jadi sama seperti Allah. Itulah manusia mencari keangkuhan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan keinginan Allah akan hidup selama-lamanya. Kita diperhadapkan dengan 2 keinginan. Keinginan dunia, yaitu keinginan mata, daging, keangkuhan hidup, atau keinginan Tuhan. Jadi kita hanya pilihan 2. Diri kita atau Tuhan. Cuma 2. Yang mana yang sekarang kita mau turuti kehendaknya? Jadi keinginan daging, hedonisme, keinginan mata, materialisme, keangkuhan hidup, narsisisme. Jadi saudara, ini zaman di mana hedonisme, materialisme, individualisme. Orang hanya ngelihatnya dirinya, ya, narsis, ya. Jadi budaya zaman ini saudara hedon.
Semua soal enak. Ngapain sih kerja begitu? Mendingan juga kerja ini, enak, dapat duitnya cepet. Saudara, kalau ukurannya adalah enak, hati-hati saudara, kita makan tuh yang sehat, bukan yang enak, bukan? Buat apa kalau enak habis itu jadi penyakit? Kalau kita sekarang kerja hanya pikir yang enak, duitnya banyak, saudara, tinggal jual diri aja. Jadi nanti anak-anak kita, makanya nggak heran, cita-cita apa? YouTuber. Saya bilang jadi YouTuber boleh aja memberikan pengaruh dampak, tapi isinya apa? Kontennya apa? Jadi saudara, ayo ketika head on, maunya enak. Saudara, waktu 3 tahun kita di penjara ya, lockdown ya, wah kita nggak bisa kemana-mana. Begitu bandara dibuka keluar negeri, ya ampun, itu airport udah sama kayak Pulau Gadung, penuh. Orang bilangnya apa, mau healing, tapi healing kok ke Bali ya, healing mah ke rumah sakit ya, ke klinik. Jadi saudara, head on, rasa hilang tuh. Jadi sebetulnya yang selama ini mestinya relasi itu membuat kita nikmat, udah nggak berelasi lagi. Jadi manusia carinya kesenangan. Lalu kemudian materialisme, orang diukur dari materi, dari angka, dari digit. Kamu ulangan dapat berapa? Mobilmu merek apa? Rumahmu berapa duit? Jadi saudara, kita dihitung, kita dinilai dari berapa yang kita punya. Padahal dari tadi kita nyanyi, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita nggak usah cari penghargaan itu karena Tuhan sudah kasih. Kita itu berharga, mulia. Jangan dicari lewat tas. Itu tas tuh mereknya apa sih saudara yang paling mahal? Tas yang paling mahal mereknya apa? Hermes, kremes. Bacanya aja susah, amen. Dari Prancis. Aduh saudara, itu tas 500 juta, 1 miliar ditenteng. Rumah kok ditenteng. Kalau udah beli itu tas, waduh, nggak boleh ditaruh di lantai, dia mesti ada di kursi, tas mahal. Jadi tas itu membuat kita jadi bernilai. Bukan kita yang kasih nilai sama tas itu, masa barang lebih berharga? Saya taunya tas itu KW apa enggak dilihat aja kalau lagi hujan. Kalau hujan itu tas buat nutupin kepala, kayaknya sih KW ya, soalnya boleh kena hujan. Tapi kalau tas itu asli, hujan kayaknya tuh tas masuk baju ya, dimasukin ke baju. Gimana caranya supaya nggak kena air hujan? Kitanya boleh kena air hujan, tasnya nggak boleh. Lebih berharga mana? Kenapa banjir kita jadi jinjing sepatu yang mesti dilindungi kaki kita? Kenapa jadi sepatunya? Supaya nggak rusak. Kaki kita mah kena paku. Saudara, kita mengubah barang dan orang itu menjadi nilainya berbeda karena materi. Masa saudara menghargai orang pintar karena dia IQ-nya 150 hebat? Itu cuma angka. Tuhan tuh nggak melihat orang, tapi melihat hatinya orang. Yang ketiga, individualisme, egois. Karena manusia mencintai dirinya, self love. Saudara, Tuhan nggak memerintahkan kita untuk mengasihi diri. Tuhan memerintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan nggak bilang kasihilah dirimu, nggak ada saudara. Karena otomatis begitu kita ditebus oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Allah, maka kita akan melihat diri kita yang dikasihi dan kita jadi mengasihi diri. Dan mengasihi diri ini bukan egois, bukan individualis,
bukan egosentris. Karena kasih kita kepada diri, karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan menerima saya, maka saya bisa menerima diri. Makanya saudara, kenapa saudara bilang saya mau mendidik karakter? Saudara harus menerima anak saudara apa adanya. Karena mulai dari dia diterima dirinya, maka itu awal mula dia berdamai dengan dirinya. Ketika dia berdamai, dia menerima, dia mengasihi diri karena dia tahu dia dikasihi. Jadi penting sekali orang itu merasa dikasihi. Sehingga itu identitasnya, saya ini dikasihi. Makanya saudara, kalau Anda melihat ada anak caper, ada anak yang troublemaker, pasti karena dia merasa dirinya nggak disayang. Maka dia perlu cari sayang itu, cari perhatian. Karena dia terkuras. Saudara, saya nggak lebih banyak soal ini karena waktu sangat terbatas. Tetapi saudara, tolong kalau saudara punya anak yang bermasalah, artinya saudara harus lebih banyak mengasihi dia. Karena biasanya gini kan, yang kita sayang mah yang baik, yang pinter, yang cakep, ya kan? Ini nih ya, udah bodoh, udah bego, udah bandel, udah bolot, apalagi pokoknya depannya semua huruf B. Ya, padahal ini juga bisa bagus, bager, ya, baik. Ini B yang begini, saudara nggak mau. Kenapa? Gemes sama nih anak, ya. Wah, saudara, justru itu yang perlu dikasihi, ya. Nah, jadi saudara, coba bocah hadang truk hingga tertabrak demi konten. Coba bagaimana ya? Ini anak saya praktek di rumah sakit Belaraja. Itu jam 5 pagi, itu truk-trukan pada keluar. Itu anak-anak remaja itu pada menghadang. Tujuannya apa menghadang? Bukan untuk truknya, dia mungkin mau apa, malak atau apa, enggak. Dia mau tahu truknya berhenti nggak gara-gara dia menghadang. Kalau berhenti, nanti kan dia selfie kan, sambil selfie sambil ngerekam, hebat. Kalau truk sampai kehadang, masalahnya itu gelap-gelap lagi ngantuk, ya kagak sempet injek rem, yang ada mah mati. Kalau nggak setengah mati, 3/4 mati, ya kan? Kenapa kita bilang bisa bodoh begitu? Jadi saudara, ini manusia begitu nggak mengenal kebenaran, memang jadi bodoh. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusirnya. Jadi ayolah saudara, apa yang dirusak zaman ini relationship. Relasi sama diri rusak, cinta diri, membual, sombong, nggak bisa mengekang diri, garang, nggak berpikir panjang, sok tahu. Saudara, makanya kenapa flexing. Aduh saudara, kalau tahu ya di dunia medsos ya, itu kenapa isi lemari, isi garasi, isi rumah kok dikasih lihat orang ya. Beli nasi goreng 400 juta. Begitu pada demen gitu, nge-like, ya ampun. Ya dikibulin, itu makan cuma ngasih kelihatan aja ada duit, seolah-olah banyak 400 juta. Banyak hal yang gak penting saudara. Tapi kenapa manusia itu jadi gini, look at me, lihat saya. Hati-hati saudara, ilah zaman ini adalah air. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tapi kenapa kita ini jadi membual, menyombongkan diri? Dulu mah kita foto, ya saya ingat mah zaman dulu nggak terlalu banyak foto ya. Foto juga paling di foto studio ya. Mau di belakangnya Menara Eiffel, mau di belakangnya tembok Cina, ya tinggal ganti latar belakang, ya enggak? Ya zaman dulu. Ya, sekarang kita ke Menara Eiffel, jangan lupa foto, posting. Lagi di Paris, nah seluruh dunia harus tahu kalau saya ke Paris. Apa yang salah ya?
Apa yang salah? Jadi saudara, relasi dengan orang lain juga menjadi rusak. Pemfitnah tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka mengkhianat. Mengerikan generasi zaman ini. Berkhianat kok suka, ngegosipin orang suka, ngebully orang menjadi suka. Kok kesukaannya yang jelek-jelek? Kita mah kalau hobi yang bagus, suka tuh yang baik. Tapi jadi suka yang jahat. Di mana hatimu, saudara, mengarah kepada apa? Relasi dengan orang tua, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Jadi jangan heran saudara, anak-anak sekarang, anak cucu, ya jangan bilang apa sama oma, bilang apa nih sama mama. Ya memang harus kita didik, ya. Tapi saudara, mendidiknya bukan dengan tuntutan, ayo ngomong terima kasih. Buat apa kalau cuman ngomongnya terima kasih tapi sikapnya tidak berterima kasih. Contohnya melalui teladan hidup kita. Relasi dengan Tuhan menjadi hamba uang. Makanya zaman sekarang orang kerja demi uang, apapun demi uang. Kita menjadi hamba daripada uang. Hati-hati, Tuhan tuh mensejajarkan dirinya dengan mamon. Ya, kamu nggak bisa menyembah dua tuan. Kamu nyembah yang satu, kamu pasti akan meninggalkan yang lain. Pilih mau mamon atau mau Allah. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi relasinya rusak. Ini dari 2 Timotius 3 ayat 2-4 itu bicara soal relasi. Oleh karena itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan. Ini bicara soal jalan, bicara soal right path. Ya, maka pada masa tuanya dia akan jalan benar itu. Saudara, saya membawa ada 20 buku saya Learning to Stop. Ini buku saya buat mungkin tahun 2020, udah saya buat 10 tahun yang lalu, tapi baru pas pandemi saya keluarkan. Isinya adalah bagaimana kita jadi orang tua yang mau berhenti. Berhenti apanya? Secara status kita nggak pernah berhenti jadi orang tua. Tapi secara fungsi kita harus berhenti. Masa kita mau jadi orang tua buat anak umur 50 tahun? Satu anak ngomongnya, ma duit, nggak mau kan kita mau anak mandiri. Jadi mesti stop. Anda yang punya anak kecil mesti stop digelendotin anak. Maksudnya anak harus mandiri. Buat Anda yang punya anak remaja, stop kepo. Jangan kepoin anak remaja. Anak remaja bisa sebel kalau Anda kepo. Dan ketika Anda punya anak yang sudah dewasa, stop intervensi. Saya lagi mempersiapkan satu buku lagi, saudara, nanti mungkin Oktober bisa keluar. Itu parenting buat Anda yang punya anak dewasa. Mau dia menikah, belum menikah, mau dia kuliah, mau dia kerja, anak sudah dewasa, nggak bisa diperlakukan sama. Nah, buku saya yang terbit nanti di Juli, Learning to Learn, itu bicara tentang karakter. Ada 20 karakter yang saya bahas. Saudara, saya tahu waktu bikin buku itu, saya sembari bikin, saya bilang, Tuhan, saya tahu ini gak mudah. Tuhan tolong supaya ini bukan cuman kata-kata, tapi sesuatu yang hidup. Karena bicara karakter, bicara tentang Allah. Saudara, karakter itu bukan behavior. Perilakunya baik. Penipu juga baik, saudara. Tahu, penipu tuh baik. Ya awalnya kan, makanya kita jadi percaya. Makanya bisa ketipu, gitu kan? Jadi bukan sekedar behavior. Karakter itu bicara identitas kita yang Allah sudah taruh.
yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Jadi saudara, ini mengerikan ya, bocah SD meninggal usai dipaksa setubuhi kucing. Coba saudara, teman-temannya bagaimana suruh setubuhi kucing, korban mulai depresi, videonya dipaksa menyetubuhi kucing tersebar di media sosial. Lalu korban merasa malu, tertekan, depresi, gak mau makan, kondisinya drop, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Aneh, ini dunia tuh udah luar biasa. Jadi kalau kita gak ngajarin anak untuk mengikut Kristus, maka dunia akan ngajarinnya gak ikut Kristus. Jadi jangan khawatir anak-anak tuh gak ngedengerin kita, tapi mesti khawatir kalau dia ngelihat kita. Anda ngerti maksudnya? Karena anak belajar dari yang dilihat, bukan yang didengar. Kalau bapak-bapak sambil gini nih, awas loh, jangan ngerokok. Jangan ngerokok ya. Tuh anak bakal ngerokok enggak? Ngerokok. Karena dia mencontoh yang dilihat. Jadi jangan khawatir mereka nggak dengar Anda, karena anak belajar bukan dari yang didengar, tapi yang dilihat. Dan itulah karakter. Makanya kenapa Anda harus bangun relasi, ya. Apa yang dibutuhkan anak-anak Anda? Satu, karakter Kristus. Karakter Kristus. Identitas sebagai anak Allah dan relasi dengan Allah. Bukankah ketika kita dipanggil Tuhan pulang, Tuhan mau kita segambar dan serupa dengan gambaran anaknya. Kita yang sudah dipilih, ya Roma 8:29, kita udah dipilih nih untuk jadi anak Allah. Dan Dia mau kita memiliki gambarannya. Jadi makanya P3K ya, P3K, P-nya penerimaan, pengakuan, penghargaan. Karena ini semua anak butuh relasi ini untuk kasih. Karena apa? Kasih itu jadi karakter dasar. Karakter dasar manusia, yaitu kasih, dan Allah adalah kasih. Jadi karakter Allah yang utama adalah kasih. Dan Dia mau kita punya karakter kasih. Jadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, sampai di sini saya kasih kesempatan saudara bertanya. Silahkan kalau mau bertanya, bisa angkat tangan atau saudara mau apa? Mau ngetik, mau tulis, ya silahkan. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah diada-adain ya. Udah gitu nanyanya nggak usah gini, Bu anak saya, nggak usah, Bu ada anak, Bu ada orang gitu kan, ya. Silahkan. Saya dipesan boleh ada kesempatan tanya jawab. Saudara, saya membawa buku ini harga 50.000 ya. Ini saya sebarkan kemana-mana. Kalau saudara betul-betul pingin punya, pingin baca, gratis juga saya kasih ya. Nanti saudara tinggal ngomong aja ya sama ini, Bu saya nggak ada uangnya tapi saya kepingin baca. Karena saya mencetak ini udah 9.000 saudara, dan sekarang mungkin tersisa tinggal 1.000-an. Karena sebagian juga saya bagi, sebagian dijual untuk cetak lagi buku, ya. Tujuannya apa? Supaya orang itu belajar. Saya rindu kita jadi orang tua terus belajar, karena selalu ada musim kehidupan di dalam hidup anak-anak kita. Bertanya ya, silahkan. Ya, shalom Bu. Jadi saya oke. Ya. Shalom Bu, saya salah satu guru. Sebelumnya saya juga dengar Ibu saya ngajar di Bina Bangsa School. Jadi sebelumnya saya dengar Ibu, terus kebetulan di gereja ini juga ada. Jadi ya udah, saya masih mau belajar. Jadi setelah pandemi itu kan anak-anak tuh
ya mungkin karena efek pandemi juga, jadi lewat Zoom kan guru dengan cepat tinggal mute all gitu kan, jadi anak-anak dipaksa untuk berhenti bicara, gampang banget untuk itu. Nah tahun ini tuh mayoritas guru tuh merasakan hal yang sama seperti saya, jadi anak-anak tuh aktifnya tuh luar biasa, karena mungkin ya tahun ini dimana mereka bisa explore pertama kalinya sama teman-teman. Nah lebih dari setengah anak yang begitu aktif di kelas. Jadi pertanyaan saya tuh ada satu dua anak tuh yang betul-betul agak sulit buat dipegang karena keaktifan dan suaranya jadi itu mengefek ke teman-temannya dia. Jadi teman-temannya dia tuh apa ya Bu ya dibilang, jadi kayak nggak mau main sama dia gitu loh. Jadi sebagai pendidik saya juga agak kebingungan gimana ya, maksudnya satu sisi juga saya harus cepat tegur dia karena dia udah mau mungkin menyakiti temannya, jadi saya harus tegur dia secepat itu, tapi satu sisi saya juga membuat dampak negatif buat temennya, jadi kayak oh ternyata itu ya si ini begitu ya gitu. Kamu ngajar kelas K2 TKB. Oh TKB. Iya. Oke. Anak-anak tuh bayangin selama 3 tahun dia nggak ngomongnya sama orang tua, sama mbaknya, ya. Jadi begitu dengan teman excited. Jadi itu dia bicara. Nah kasih dia kesempatan. Jadi kasih anak-anak waktu 5 menit. Saat ini semua boleh bicara. Mari kita bicara. Antar teman. Ada yang mau bicara di depan? Ibu kasih 2 menit. Karena gantian, nanti kalau ibu yang bicara kalian diam. Jadi sekarang siapa yang mau bicara? Jadi kasih kesempatan dulu. Jadi sama kalau di awal kita kasih circle time anak-anak, kan suruh gerak dulu. Supaya yang aktif apa? Gerakannya tuh udah habis lah, udah capek, tenaganya udah separuh. Nah baru dia bisa konsentrasi. Kalau tenaganya masih full recharge, waduh, itu dia akan muter-muter ya, kayak kayak Tom and Jerry ya. Nah karena waktu pandemi dia nggak bisa bergerak. Nah jadi kita pahami itu dulu bahwa itu kebutuhan, sehingga sebelum kita memulai semuanya mereka disuruh gerak, suruh lari, suruh kiterin ini, lalu mereka suruh bicara ya. Nah setelah itu, nah sekarang gantian Miss yang akan bicara ya. Jadi pahami anak. Jadi sekarang kita yang disuruh memahami. Memang gak mudah. Anak sekarang cepat sekali nangkepnya. Jadi gak usah pakai cara kuno lagi sebetulnya. Tetapi ada yang kosong karena dia tetap sama manusia yang 2000 tahun yang lalu diciptakan sama yang sekarang. Manusia butuh Tuhan, butuh penciptanya, dan itu kita berikan melalui sentuhan kita. Touch their heart, touching their heart, sentuh hatinya. Begitu pulang sekolah, panggil anak ini, bicara same level I, ya, maksudnya eye level sama, ajak ngomong, puji, dipuji dulu, cari yang bagusnya, ya. Puji itu bukan sanjungan. Anda tahu sanjungan? Sanjungan itu menyanjung, meninggikan. Itu bukan. Pujian di sini adalah afirmasi. Jadi afirmasi itu meneguhkan. Tadi kamu makannya habis ya. Misalnya memang makannya habis. Tapi mengenai dia cerewetnya nggak usah ngomongin dulu. Peneguhannya dulu. Begitu dia udah mau dekat sama kita, apa yang kita ngomong juga diturutin. Ya. Dan anak-anak aktif itu mah jadiin aja alat peraga. Ya. Aduh, ibu mau pegang buku ini. Sini Daniel, maju ya, pegangin ya buku ibu. Padahal mah dia disuruh megangin aja. Ya, nggak usah ada dia juga nggak apa-apa. Tapi karena daripada dia ngoceh kemana-mana, ntar dia berdiri, dia kan merasa dirinya jadi penting kan, merasa dirinya berguna gitu loh. Jadi anak kayak gini jangan dimusuhin,
Ini anak pintar dan anak yang lagi lapar dengan perhatian. Jadi itu yang kita penuhi, ya. Jangan stres dulu ya jadi guru ya. Tuh saya kasih tahu tuh anak bapak ibu bandel-bandel. Ini gurunya nih ya. Aduh nggak gampang. Jadi ya kita di rumah aja kewalahan, mungkin 2 anak 3 anak. Itu satu kelas 25 gitu ya. 20 sampai 25. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Udah jelas? Jadi saudara ingat, Ada pertanyaan satu ada. Ibu Boleh. dari jemaat di Zoom. Bu, saya mau bertanya, bagaimana mengatasi anak TK yang klepto mengambil barang temannya padahal sudah diberitahu berkali-kali? Terima kasih. Iya, saya nggak tahu apakah memang dia betul klepto, karena ada anak-anak yang bukan punya motif untuk mengambil, tapi memang dia mengingini. Kalau klepto, berarti yang dia ambil nggak penting. Dan setiap misalnya dia ngelihat gunting, setiap lihat gunting dimanapun dia akan ambil. Makanya orang kleptomani tahu-tahu guntingnya ada 3.000 gitu ya. Itu orang klepto, ya. Jadi apakah dia mengambil itu karena dia mengingini, karena mamahnya nggak kasih, ya, ma aku pengen permen, udah permen temennya diambil gitu. Nah saya kan nggak tahu kondisi anak bapak ibu, tapi kalau memang dia betul klepto, ya itu mah harus ditangani, harus dibawa gitu ya, untuk disembuhkan, karena itu udah penyakit. Tapi kok saya melihat kalau baru anak TK, apalagi anak SD awal, itu tahu-tahu bawa pulang penghapus temennya, pensil temennya. Memang di masa-masa itu, kalau kita mau bilang ada kenakalan pada anak-anak, lebih kepada karena memang tidak diperhatikan. Jadi dia mengambil punyanya teman. Tapi bukannya maksud untuk, wah ini saya mencuri, nanti lama-lama jadi penipu. Bukan. Jadi didekati saja karena dia butuh perhatian. Lalu ketika dia ambil, kasih tahu, kita kembalikan, ditemani, kembalikan, dan bukan dipermalukan. Ih kamu pencuri nih, no. Ya, kamu kepengen ya ini. Iya, tapi kamu caranya apa? Ngambil. Nah, jadi kamu minta izin kalau mau pinjam. Tapi nggak boleh. Kalau nggak boleh itu haknya dia. Jadi saudara mengajarkan bagaimana anak itu berelasi. Saya nggak tahu persis nih ya kondisinya ya, apakah memang betul klepto, karena biasa kalau klepto udah mulai usia agak lebih besar ya, bukan di TK ya. Di TK lebih kepada anak itu kepingin punya karena dia nggak punya ya, jadi nggak usah begitu yang ulang tahun temennya dia yang pengen tiup lilinnya ya kan. Anak TK udah berasa kayak dia yang mau ulang tahun tiap bulan ya, temennya niup, nggak bisa niup, dia yang maju, nih saya tiupin nih, ya. Jadi ayolah, anak-anak itu begitu pandemi kemarin, walaupun orang tua di rumah, banyak yang kehilangan relasi, ya, karena relasinya yang mestinya bisa dilakukan di sekolah dengan orang lain, di counter dan sebagainya, itu bagian dari pelatihan. Di rumah bagaimana di counter, mau apa dikasih, begitu ketemu teman di sekolah berantem, karena apa yang dia mau itu harus didapat, ya. Jadi ayo saya terus menerus mendorong, didik anak-anak dari kecil, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tapi direct your children onto the right path. Jadi kita pimpinnya di jalan yang benar itu, ya, yaitu apa? Nah, di atas kebenaran firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Dan Tuhan mau hati anak-anak kita, ya, karakter anak-anak kita. Karena begitu pulang mah ijazah nggak dibawa, ya. Kalau pulang ke rumah bapak nggak ditanya KTP di kecamatan mana, ya, nggak tanya dulu juara apa, juara se-RT apa se-kabupaten, nggak ditanya, ya.
Itu semua bakal ditinggal tuh, ijazah, semua sertifikat, medali-medali ditinggal. Tapi apa yang kita bawa waktu ketemu Tuhan? Karakter kita dan iman percaya kita. Itu yang dibawa menghadap Tuhan. Apakah karakter kita serupa dengan Kristus? Apakah iman kita kepada Kristus? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan Ibu. Shalom Bu. Shalom. Anak saya sudah dewasa sebenarnya ya. Dia spesial satu kamar buat dia. Jadi kalau ibaratnya kamar ini kita sentuh barang apapun dia tahu. Ibaratnya kita rapi-rapihin gitu. Dia tahu itu bahwa itu kita pegang. Jadi semua anak-anak nggak mau masuk kamar dia. Satu waktu itu kamar sudah mesti dicat gitu ya. Saya bilang ini kalau kamar harus dicat dulu. Saya bilang gitu. Ya nanti aku yang cat. Kalau kamu yang cat, biarin mama yang catin. Saya bilang gitu. Nggak usah. Sewaktu dia saya tunggu, nggak dicat segala kan. Itu kamar saya nggak sabaran lagi gitu melihatnya. Akhirnya saya cat sendiri. Jadi barang-barangnya saya turunin. Barang dia datang marah sekali. Gimana mengatasinya Bu? Iya Bu, dia kan udah gede. Itu kamar dia. Dia mau ngecatnya kapan? Iya, biarin Ibu. Sekarang Ibu memperlakukan kayak dia 5 tahun. Kayak 10 tahun. Anak udah gede, kita ajak diskusi. Jadi kita bilang, mama tuh udah gak sabar, semua udah dicat. Iya, Ya, cuman tinggal kamar kamu. Ya, jadi deadline-nya kapan? Ini catnya mama udah beli atau kamu yang beli? Nggak sempet mah, nggak sempet. Oke, deadline-nya. Masa kita serumah begitu pintu kamar kamu dibuka warnanya lain gitu ya? Kasih tahu dia bahwa ini masih bagian rumah, kecuali kamar kamu ada di ujung gang. Nah, ini kamar kamu ada di dalam rumah. Jadi semua mesti sama dicat ya. Kan semua bagus, kamar kamu belum belentong. Kapan? Nah, harus dia yang putuskan. Gak mau Bu, udah bertahun-tahun begitu. Iya, Bu, kalau dia nggak mau, Ma, iya, paling enggak sekarang bilang gini, maaf ya, ini kan kelihatan sama mama, pintu kamarnya aja ya mama cat. Nah, gitu aja. Pintu kamar, udah pintu kamar dulu kan? Karena kan pintu kamar kelihatan. Kan udah saya cat pintu kamarnya. Udah kan? Udah Bu. Habis itu Ibu jangan ngelihat isi kamarnya. Ya. Jangan lihat Bu. Bu, ini anak sebetulnya dia merasa ini adalah wilayahku. Aku yang akan bertanggung jawab. Sepanjang itu kamar nggak jadi sarang atau gudang atau maksudnya bikin penyakit, udah Bu merem mata. Kita nggak sabaran Bu ngeliat. Iya, Bu. Makanya kenapa saya tulis tuh buku Parenting for Adult Children, karena jadi orang tua buat anak dewasa ternyata lebih sulit. Dulu mah anak kecil mah kita jejelin aja, kita paksa, kita pakai ini, harus ini. Anak udah gede, 36 tahun, kawin nggak mau, kerja nggak mau, main game. Betul saudara. Saya melihat bahwa ketika anak sudah dewasa, pendekatan kita nggak bisa sama, ya. Jadi artinya ibu harus sekolah kesabaran, ya. Sekolah lagi Bu, belum lulus, ya. Nah, saya juga belum lulus sama, ya. Jadi Makasih, Bu. iya, kita belajar. Itu karakter tuh Bu, kesabaran, ya. Dan kasih itu sabar. Ciri pertama daripada kasih adalah sabar. Kalau ibu mengasihi anak ibu, ibu pasti sabar, ya. Sabar menanti. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silahkan. Pertanyaan terakhir ya.
Terakhir, saya nggak nanya Bu, saya cuman sharing aja terkait dengan bahasan Ibu dan menindaklanjutin Miss Guru di depan. Ya, saya punya pengalaman, anak saya paling kecil, waktu itu masih SD kelas 1 ya. Terus kenapa ya anak saya ini kalau 25 murid ranking 25 Bu? Artinya, kalau ada yang tinggal kelas pasti anak saya dong, ya kan? Tapi anehnya di rumah selalu cari Alkitab. Alkitab tuh bawanya diketek Bu, udah kayak pendeta Hengkiso. Dan kalau bahas Alkitab dia harus begini dulu. Jadi mama Tuhan Yesus itu, gitu kan. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang tidak diterima dengan akal budi dia dan logika dia, maka dia bantah. Jadi pertanyaan saya, harusnya anak ini pintar ya, gitu. Kenapa di sekolah ranking 25 dari 25? Jadi seringkali dia bertanya begini, coba Ma, di sekolah minggu kan dibilang, udah dia percaya aja, Tuhan Yesus itu baik, baik banget. Terus kalau malam, saya punya kebiasaan baca saat teduh. Dia bilang gini, coba Ma buktiin Tuhan Yesus itu baik. Ya baiklah, kita ini diciptakan sama, serupa segambar dengan dia. Oke, sekarang Mama saya tantang, adik tantang nih. Ada 2 orang bayi lahir, sama-sama telanjang, sama-sama bilang oe-oe. Yang gede Tuhan biarkan jadi pendeta, yang satu lagi Tuhan biarkan jadi perampok. Sehingga si pendeta ini dirampok nih sama si perampok ini. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Betulkah Tuhan baik? Wah, saya pun nggak bisa jawab Ibu. Artinya saya melihat bahwa sebenarnya anak saya nggak bodoh, ya, karena dia bisa menarik logika itu yang saya pun, kalau saya nggak punya iman, saya ateis tuh gara-gara dia, ya. Kemudian di sekolah tuh saya dipanggil nih sama kepala sekolahnya, Bu, anak Ibu terlalu bodoh, pindahin aja ke tempat yang lain. Akhirnya ada seorang dokter menyarankan saya, waktu itu saya bawa dia ke dokter mata. Kemudian dokter ini mulai melihat sesuatu yang aneh dari anak saya. Anehnya adalah begini, waktu ditanya, kebetulan anak saya namanya Daniel, kalau Tuhan nanti mau jadi apa? Terus dia bilang ke dokternya, sambil dia bermain, tidak berpikir keras gitu, nggak. Dia bilang gini, Oma, nanti kalau saya udah gede, saya pengen seperti Oma, karena Oma itu baik, nolong orang. Oma pasti masuk surga, karena hanya yang baik saja Tuhan izinkan masuk surga. Anak saya umur 5 tahun, kaget si dokternya, nggak mungkin, ini ucapan yang dikeluarkan oleh anak umur 5 tahun gitu. Terus saya bilang, aduh dok, udah deh, tiap malam saya capek dikorbain sama dia, disuruh begini, suruh begitu, udah. Terus dia bilang, anak kamu pinter loh. Hah, pinter? Nggak tinggal kelasnya sudah bagus dok, boro-boro pinter. Akhirnya dia bilang gini, kalau begitu ada gap, dia bilang, ada deviasi antara kehidupan nyata dengan kehidupan sekolah. Artinya anak kamu bermasalah. Jadi anak kamu bukan bodoh. Ini ada satu nama psikolog Bu. Saya disuruhlah pergi ke psikolog. Sejak itulah selama 1 tahun saya langganan psikolog Bu. Jadi saya kontrol dengan beliau. Nah, dari hasil penelitian beliau itu dan hasil penyelidikan terhadap anak saya, ternyata anak saya ber-IQ 145. IQ jenius adalah 150. Pertanyaannya kenapa 145 ini nggak kepake di dalam sekolah? Dan anak saya itu saya lesin, segala macam les saya lesin. Bahkan guru lesnya pun ada di sini nih Bu. Itu nulis aja saya lesin. Tapi kenapa nggak pernah nyambung gitu? Nah terus dia bilang, anak Ibu punya satu gangguan yang disebut dengan sensor integrity. Sensor integrity ini diakibatkan setelah saya pun diwawancari beliau selama 3 jam. Akhirnya ketemu bahwa pangkal permasalahan anak saya adalah tidak merangkak. Jadi di proses tidak merangkak terganggulah sensor ke-6 dan ke-7 gitu. Kemudian pokoknya singkat cerita anak saya harus diterapi. Terapinya apa? Terapi merangkak, terapi menulis, karena bagi anak saya semua tulisan itu L. Jadi mau nulis R bentuknya L. Gimana gurunya nggak pusing Bu? Saya pun kalau jadi gurunya gemes ya. Kok tulisannya nggak kebaca gitu ya. Nah akhirnya setelah anak saya diteliti dikasihlah itu terapi-terapi, dan sejak itu saya terapi Bu selama 1 tahun. Saya harus terapi, termasuk menulis, termasuk bermain basket dan segala macam. Tapi ada satu hal yang saya sangat mengena sekali dengan psikolog itu, karena setiap 2 bulan saya harus ketemu sama psikolog. Dari hasil terapi ini saya ketemu. Psikolognya bilang begini, Ibu katanya kan, anak Ibu ini kan sebenarnya pintar banget. Percayalah Bu,
pada saatnya apabila kondisi anak ibu dan sehat, anak ibu akan pintar lagi. Tapi satu yang saya kasih pesan, katanya, kenapa Bu? Katanya, karena anak dengan IQ tinggi, logika tinggi mengalahkan iman kepercayaan. Padahal beliau muslim Bu. Jadi dia pesankan ke saya adalah soal pintar, nggak usah ibu berharap bahwa anak ibu sotori akan enggak, pada waktunya akan pintar sendiri. Yang ibu siapkan dari sekarang adalah dekatkan sama Tuhan. Makanya saya setuju dengan apa yang ibu bilang, jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau suatu saat nanti, ini kan IQ-nya kan dia bawa terus nih, 145 ini ada terus nih di sini dia. Pada waktunya dia sehat, dia akan pintar sekali. Waktu dia pintar, logikanya mengalahkan iman. Dan waktu dia ketemu orang ateis, jadilah ateis. Jadi dia berpesan sama saya, kalau suatu waktu nanti anak ibu sekolah ke Amerika, tapi belum menikah, ibu wajib ikut. Karena di situ ibu melindungi dia dari ancaman ateis, dia bilang. Dan kemudian dia bilang, jangan berharap bahwa, kebetulan anak saya yang pertama itu juga sangat pintar ibu. Jadi dia bilang gini, jangan berharap dia sama dengan yang nomor 1, karena tiap anak tuh beda. Mulai sekarang tugas ibu bukan kasih les nulis, baca, bukan. Tugasnya cari seni, dia bilang. Jadi ibu lesin musik, lesin nyanyi, lesin segala macam olahraga. Akhirnya Bu, dari Senin sampai Minggu anak saya les privat olahraga, segala macam olahraga, segala macam. Senin mungkin les bulu tangkis, les ini, dan semua privat. Kemudian dia bilang, coba sekarang les piano. Jadi segala musik itu dilesin, dan les juga gitar di sini sama drum di bawah ini. Dan ternyata saya bilang sama gurunya, aduh kok belum kelihatan nih apa, coba les nyanyi katanya. Orang Batak itu ya, maaf ya Bu, aduh batuk aja merdu banget. Jadi anak saya ini suaranya memang bagus banget, ngapain les? Enggak, dari les nyanyi dia akan berkembang. Bener Ibu, saya lesin nyanyi, dan waktu di placement tes di les nyanyi itu ternyata anak saya sudah nggak ada kelas lagi untuk dia. Artinya Tuhan memberikan kemampuan bernyanyi yang seperti yang luar biasa. Dan singkat cerita, ketemu dengan Ibu Titi Puspa, dikontraklah anak saya oleh Ibu Titi Puspa selama 4 tahun. Kesimpulannya adalah dari seni, olahraga, dan pendekatan kasih yang Ibu sampaikan, karena saya setelah saya tahu bahwa kebutuhan dia itu adalah menjaga relasi dia dengan Tuhan, jadi setiap malam itu kita baca Alkitab, meskipun Alkitab itu masih dikepit-kepit Bu sama dia. Dan kalau ada pertanyaan dia yang saya nggak bisa jawab, saya nggak paksa saya harus jawab. Saya telepon pendeta Bu malam-malam, Pak saya pusing nih. Iya benar kasihan. Karena pada suatu saat saya dipojokin dia tentang Yohanes Pembaptis Ibu. Dia bilang gini, Mama waktu bawa adik ke dibaptis, kira-kira itu pendeta bilang apa? Pendeta gini, ya Tuhan kuserahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, terimalah Tuhan. Gitu kan? Iya. Nah apa yang dibilang Yohanes Pembaptis itu waktu dia membaptis Tuhan Yesus? Masa ya Tuhan kuserahkan Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lah saya kosong. Iya juga ya. Kenapa ya begitu ya? Nah dia saya kasih jawaban tuh dia bilang enggak, Mama pasti nggak ngerti. Udah pendeta aja. Akhirnya saya telepon pendeta Bu. Jadi setiap pertanyaan yang saya nggak bisa kasih jawab itu pasti pendeta. Nah sekarang karena kegiatan utama dia adalah olahraga dan nyanyi. Hidup dia nggak, kecuali dia tutup mata dia baru berhenti nyanyi. Jadi selama buka mata dia pasti bernyanyi. Nah sekarang anak saya bagus sekali. Sebentar, dia sekarang sudah kerja di Astra Internasional, sudah berusia 22 tahun sambil menyusun skripsi. Jadi nyanyi itu membuat dia berkeliling dunia Bu, karena oleh Ibu Titi Puspa dibawalah ke Inggris, dibawa ketemu presiden, dan saya pun udah punya sepeda presiden di rumah, dibawa ketemu menteri-menteri dan syuting di segala macam TV. Jadi tadinya anak yang seperti Ibu sampaikan bahwa diantara 3 anak saya dia yang paling kurang gitu, tapi setelah saya temukan caranya, justru dialah yang membawa saya ketemu presiden. Jadi artinya betul apa yang Ibu bilang, jangan buang anak yang
berkekurangan. Dan menunjuk kepada ibu guru tadi, banyak sekali saya juga mengerti apa yang dirasakan oleh guru-guru, karena target yang diterapkan oleh sekolah terhadap guru-guru jadi pasti berat kan, harus begini, harus begini. Jadi seringkali guru tuh nggak punya waktu, Bu, untuk memperhatikan itu gitu. Iya, Dan iya. saya pun mendengar keluhan itu langsung dari guru, karena Iya. waktu saya datangin, kenapa Iya. anak saya gitu, aduh Bu, saya kan harus ngejar semua anak bisa tambah-tambah ini, tambah-tambah Iya, ini. Anak iya. ibu terlalu lambat, jadi Iya, saya iya. nggak sanggup gitu. Ampunilah guru-guru itu. Saya ampuni, Bu. Iya, ya. Terima kasih untuk Iya. kesaksian Ibu. Kita kasih support ya. Nah, intinya semua anak punya Tuhan. Dan Tuhan mau pakai. Tuhan punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jangan menyerah dengan anak Anda, termasuk yang kamarnya nggak mau dicat, ya nggak apa-apa. Nanti dia mah kalau ke surga, kamar udah nggak perlu dicat, ya. Kasihi dia. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati.